Baik, salam jumpa bersama saya. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kita melakukan konfigurasi VLAN sederhana melalui Cisco Packet Reset. Terlebih dahulu kita buka dulu aplikasi dari Cisco Packet Reset. Nah, di sini saya sudah membuka. Lalu kita mencoba desain. Yang pertama kita desain yang namanya router, lalu switch. Di sini saya switch. Oke. Dari switch itu kita akan membuat yang namanya PC, laptop, PC. Oke, ini adalah konfigurasi sederhana di mana kita melakukan konfigurasi yang namanya VLAN. Oke, baik, di sini saya akan kasih contoh VLAN. Dari VLAN 10 itu adalah IP addressnya 192.168 misalnya 10.1. Sedangkan VLAN 20 nya itu 192.168.20.1. Oke. Nah, di sini saya akan melakukan konfigurasi yang mana di PC yang ini itu saya gunakan IP DHCP dari VLAN 10. Jadi IP VLAN 10 ini akan mendapatkan IP otomatis dari router nih. Oke, lalu yang kedua di laptop ini juga saya akan menggunakan IP statik, artinya pemberian IP manual. Semuanya ini saya konfigurasikan menggunakan koneksi kabel. Oke, yang kedua itu saya mendesain. Oke, baik. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan yaitu ketika kita mengkoneksikan dari jaringan ke suatu, misalnya dari router ke switch, kita harus perlu tahu. Oh, misalnya di sini saya menggunakan fast Ethernet 0 ke switch fast Ethernet 01. Nah, di sini ketika nanti kita akan melakukan konfigurasi, kita juga harus perlu tahu interface-nya dari router ke switch itu interface apa, berapa. Misalnya di sini FA 0/0. Nah, nanti untuk kita konfigurasinya itu harus benar-benar, jangan keliru. Kebanyakan orang mengkonfigurasi tanpa melihat fast Ethernet berapa yang dikoneksikan. Lalu sama kita koneksi fast Ethernet 0 ke switch fast Ethernet 11. Oke. Nah, di sini sudah saya coba kasih warna supaya bisa bedakan. Lalu warna yang sebelahnya. Oke. Lalu di sini IP DHCP dan di sini IP statik. Oke. Langkah berikut yaitu konfigurasi VLAN. Langkah berikut adalah kita akan melakukan konfigurasi. Nah, yang mana kita akan membagi interface ini menjadi dua, yaitu interface VLAN 10 dan interface VLAN 20 dalam satu kartu jaringan. Nah, bagaimana? Yaitu dengan langkah-langkahnya. Yang pertama itu adalah kita mengklik yang namanya router, klik satu kali. Lalu di bagian sini kita masuk ke bagian config. Di config ini kita lihat di sini adalah FA 0/0, maka kita klik yang di fast Ethernet 0/0 interface-nya. Setelah itu kita kasih on.
Nah, setelah di on, maka otomatis interface fast Ethernet 0-nya ini akan otomatis di enable. Lalu kita masukkan ke CLI untuk kelanjutan konfigurasi. Ingat, ketika kita melihat di sini ada tulisan line protocol on interface fast Ethernet 0/0, maka kita tekan saja enter, maka dia akan masuk ke router konfigurasi. Nah, dengan secara otomatisnya itu enable konfigurasi terminal sudah. Nah, kita langsung saja ke bagian yang namanya kita akan memberikan pembagian IP interface VLAN 10 dan 20, yaitu kita ketik saja interface FA 0/0 titik 10. Nah, di sini saya jelaskan sedikit, yaitu interface-nya itu bagian dari kartu jaringan router, yaitu FA 0/0. Lalu kita bagikan menjadi dua tadi, yaitu VLAN 10 dan VLAN 20. Nah, di sini saya bagikan dulu yang VLAN 10, lalu tekan enter satu kali lagi, lalu kita masuk yaitu yang namanya encapsulation. Nah, agar kita memberikan alamat IP yang ini yang kita sudah bagi tadi, yaitu VLAN 10-nya. Maka kita ketik saja di sini encapsulation dot 1 key spasi 10. 10 ini dari mana? 10 ini dari VLAN 10. Setelah kita tekan enter, lalu kita ketik saja IP address, yaitu dari VLAN 10 ini. Maka 192.168.10.1 spasi 255. Jangan lupa isi subnet masnya 255.255.0. Setelah itu kita tekan enter, lalu exit. Oke. Nah, untuk VLAN 10 ini kita sudah berikan, sudah buat. Nah, sekarang kita lanjut lagi bagaimana kita membuat VLAN 20 dalam satu jaringan, yaitu dalam satu interface. Nah, di sini kita akan membuat lagi yang namanya VLAN 20. Dia bahasa ini untuk perintahnya itu sama. Nah, supaya kita jangan mengetik ulang, kita klik saja atau pilih saja panah atas pada keyboard. Kita cari yang namanya interface FA 0/0. Nah, di sini yang kita perlu rubah itu adalah bagian belakang VLAN-nya, yaitu 10 menjadi 20. Disesuaikan sesuai yang kita sudah buat tadi. Nah, kenapa interface-nya FA0 tetap? Karena kita membagi dalam kartu jaringan, satu kartu jaringan menjadi ada dua ini internet, yaitu VLAN 10 dan VLAN 20. Setelah itu tekan enter satu kali lagi, lalu kita panah atas, kita cari yang namanya encapsulation dot 1 key. Nah, 10 diganti dengan 20, yaitu VLAN 20. Lalu kita masukkan IP address-nya 192, yang 20 itu 10 itu diganti dengan 20. Setelah itu enter, exit. Nah, sampai di sini selesai. Nah, di sini kita akan memberikan IP DHCP ke PC atau ke klien. Masih di router, yaitu kita konfigurasinya di router, bukan di switch. Masih di router, berarti di sini kita akan masukkan atau kita membuat DHCP pool-nya, yaitu dengan cara perintah IP DHCP pool. Nah, di sini yang kita mau berikan DHCP itu DHCP dari VLAN 10, maka di sini kita ketik saja DHCP pool 10. 10 itu dari VLAN 10. Nah, setelah itu kita tekan enter.
Setelah kita tekan enter IP DHCP poolnya, yaitu DHCP pool dari VLAN 10, maka dia akan otomatis masuk di konfigurasi DHCP-nya. Nah, kita lakukan yaitu yang namanya masukkan network IP address-nya yang dari VLAN 10 ini. Maka kita ketik saya 192.168.10.0. Kita jangan lagi 10.1, tetapi 10 berawalan 10.0 startnya. Setelah itu 255.255.255.0. Setelah tekan enter, lalu kita ketik saja default routernya. Default router yaitu dari VLAN 10 192.168.10.1. Setelah itu kita tekan enter lalu exit. Nah, sampai di sini untuk konfigurasi router dari VLAN, pembagian VLAN dengan DHCP sudah selesai. Kita lihat di sini kursor, bawakan kursor, maka otomatis masuknya di sini sudah kelihatan. Fast Ethernet 0/0, VLAN 10-nya IP-nya 192.168.10.1 dengan VLAN 20-nya itu 192.168.20.1. Oke. Yang berikut kita akan masuk ke bagian yang namanya switch. Nah, di switch ini kita akan melakukan konfigurasi. Pembagian konfigurasi. Nah, di sini kita klik di config, pilih yang namanya Fast Ethernet 0/1. Itu kabel terhubung dari switch ke router. Maka di sini adalah Fast Ethernet FA0/1. Kita klik di sini, lalu kita klik di CLI. Nah, di sini kita akan masukkan yang namanya switch port mode terang. Nah, di sini kita ketik saja switch port mode terang. Oke, baik. Nah, misalnya di sini mungkin di sini saya ketik misalnya hilangkan salah satu huruf. Apabila terjadinya error, maka dia akan pesan muncul seperti ini, invalid detect marker. Nah, kalau misalnya di sini pesan errornya seperti ini, maka kita belum bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Kita harus memperbaiki apa kesalahan yang terjadi. Jadi kita unpanah atas saja, maka kita cek lagi baik-baik. Switch port mode, maka di sini kita harus melengkapi terang. Setelah itu enter. Ada error lagi, kita cari lagi. Maka kita lihat di sini ada switch CH. Switch CH. Ya, switch port mode terang. Oke. Setelah itu enter lagi. Nah, sampai di sini sudah konfigurasi ke switch. Konfigurasinya sudah berhasil. Oke, setelah itu kita masukkan yang namanya, setelah kita sudah berhasil, kita ketik exit, keluar, lalu kita pemberian nama. Pemberian nama dari VLAN, misalnya VLAN 10 ini ruang guru, VLAN 20 ini misalnya ruang tata usaha. Maka kita membuatkan pemberian nama. Nah, kita ketik saja VLAN 10, enter, lalu name misalnya ruang guru. Setelah itu enter, lalu exit. Hal yang sama kita lakukan di VLAN 20. Setelah itu enter, name misalnya ruang TU. Setelah itu enter, exit. Nah, setelah itu, setelah selesai kita lanjut yaitu mengatur fast Ethernetnya.
atau port Ethernet untuk mengalokasikan VLAN, di mana interface dari switch ke access point-nya, ke PC-nya itu adalah fast Ethernet dari FA1-1 dan FA2-1. Maka di sini kita akan melakukan perintah dengan cara ketik interface FA berapa tadi? FA1-1. Ini kita mengalokasikan IP address yang tadi kita konfigurasi di router tadi ke PC client. Misalnya interface FA1-1, setelah itu enter. Lalu kita ketik saja switch port access VLAN 10. Ketika kita tekan enter, maka koneksi dari switch ke PC itu akan otomatis akan merubah. Nah, dari hijau ini dia akan merubah ke warna kuning, lalu kembali ke hijau lagi. Coba kita tekan enter, maka di sini akan merubah warna dari kuning akan ke hijau. Setelah itu kita tekan exit. Hal yang sama untuk VLAN 20. Interface-nya FA2-1. Dari mana 2-1? Yaitu dari switch ke laptop, yaitu FA fast Ethernet 2-1. Setelah itu enter. Switch off VLAN 20, enter, lalu exit. Nah, sampai di sini selesai. Kita coba membuktikan apakah benar ini IP klien ini dapatkannya 192.168.10.1. Kita klik di desktop, IP konfigurasi, klik DHCP, maka IP otomatisnya akan mendapatkan di sini 10.2, gateway-nya atau default router-nya 10.1. Lalu di sini kita berikan IP otomatis, IP statik 192.168.20.2, 192.168.20.1. Setelah itu close. Kita uji coba kirim email dari sini ke klien. Kita lihat masih valid. Kita coba ulang lagi, maka dia akan sukses. Maka semuanya berhasil. Kita lihat simulasinya, dia akan mengirim ke switch lalu ke PC lab. Diteruskan ke laptop. Ya. Jadi semuanya itu ke router lalu diteruskan ke switch dan switch ke laptop. Itu cara kerjanya dari VLAN. Oke, sampai di sini. Nah, untuk apabila kita ada penambahan, misalnya kita membuat desain satu lagi, ada penambahan dengan server. Nah, misalnya di sini saya coba konfigurasi tambahan lagi dengan server. Oke, saya desain baru lagi. Misalnya di sini server PC laptop, lalu switch. Oke. Nah, misalnya di sini VLAN 10-nya misalnya 192.168, misalnya 100.1. Misalnya VLAN 20-nya 192.168, misalnya 200.1. VLAN 30-nya
VLAN 30 nya misalnya 192.168 misalnya 50.1. Oke. Nah, di sini misalnya yang ke laptop itu saya membuat dengan DHCP dari VLAN 30 dan di PC itu DHCP VLAN 20. Sedangkan yang server ini saya membuat IP static VLAN 10. Oke, baik. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya jika dari klien ini memanggil IP DNS server ini itu dalam satu jaringan. Kita lihat misalnya di sini Pak si IP DNS servernya 192.168.100.50. Oke. Kita akan mulai sama-sama desain. Yang pertama seperti biasa koneksi kabel. Setelah itu nah, di sini misalnya perintahnya sama, yaitu kita akan membuat satu jaringan, yaitu interface FA0 nya itu kita bagikan menjadi 3 VLAN, lalu 3 kartu jaringan. Maka di sini kita pilih yang namanya config seperti biasa, interface 0 dikasih on, lalu CLI. Nah, di sini enter satu kali, kita masukkan perintah seperti biasa. Interface FA0 garing 0 titik 10, yaitu ini VLAN 10. Enter, lalu ketik encapsulation dot 1 key spasi 10. Setelah enter, masukkan IP address 192.168 misalnya 100.1. IP incomplete, IP address, oh ya, subnet masknya jangan lupa 255.255.255.0. Setelah tekan enter, lalu kita ketikkan exit. Setelah itu sudah. Hal yang sama kita buat yang VLAN 20 dan 30 dengan cara panah atas cari interface FA 10 diganti 20, lalu encapsulation 10 ini diganti 20. Kenapa 20? Adalah VLAN 20. Enter, lalu IP address 100 kita kasih menjadi 200. Setelah itu enter, lalu exit. Setelah itu buat lagi yang sama untuk VLAN 30 interface FA0 garing 0 jadinya 3. Yang kita rubah itu adalah yang bagian belakang saja, karena dia masih dalam satu interface atau satu jaringan, satu kartu ini, kartu jaringan interface-nya FA0 garing 0. Enter, encapsulation dirubah menjadi 30, lalu IP address menjadi 50.1. Oke, setelah itu enter, lalu exit. Nah, sekarang kita akan membuat namanya IP DHCP.
IP DHCP itu kita hanya buat di VLAN 20 dan 30. 20 ini dengan DHCP VLAN 30. Kita coba di sini, yaitu kita ketikkan perintah IP DHCP pool. Ingat, bukan lagi 10 ya, tapi 20, karena kita mulai pemberian IP DHCP ini mulai dari 20. Disesuaikan dengan suruhan atau instruksi. Setelah itu kita tekan enter, ketik saja network IP 192.168, misalnya berapa tadi, 200.1 200.0 spasi 255.255.255.0. Setelah itu enter, kita ketikkan default router 192.168 titik misalnya 200.1. Nah, di sini kita perlu tambahkan lagi yang namanya DNS server. Maka kita ketik saja DNS server. Ini kita masukkan IP yang ini, IP dari server, yaitu 192.168.100.50. Tujuannya supaya ketika kita mengirim alamat email atau mengkoneksikan atau membutuhkan data dari server, itu dia terkoneksi atau komunikasinya sejalan. Maka kita masukkan yang namanya DNS server. Setelah itu kita tekan enter, lalu kita ketik exit. Oke. Nah, hal yang sama, perintah yang sama untuk berlaku untuk DHCP VLAN 30. Maka kita panah atas, cari yang namanya IP DHCP pool 20 diganti 30. Karena ini kan DHCP pool VLAN 30. Setelah itu enter. Lalu di networknya ini kita masukkan yang namanya itu 50. Setelah itu enter. Ya. 50.0. Setelah itu enter, lalu kita cari yang namanya default router, itu menjadi 50.1. Nah, untuk DNS nya tetap sama, yaitu 100.50. Lalu kita ketik exit, keluar. Oke, sampai di sini selesai untuk pemberian DHCP, karena yang kita lakukan pemberian DHCP konfigurasi itu VLAN 20 dengan 30. Selanjutnya itu adalah kita melakukan konfigurasi pada switch. Sama, kita lihat di sini adalah koneksi dari switch ke router itu FA0-1. Maka kita klik di sini config FA0-1, aktifkan. Setelah itu kita klik CLI. Yuk. Setelah itu kita ketikkan perintah interface. Minta maaf, karena interface fast address sudah aktif, kita langsung ketik saja switch port mode terang, lalu tekan enter. Setelah itu kita ketik exit. Oke. Nah, sekarang kita akan memberikan pengalamatan IP yang tadi kita sudah konfigurasi dari router, yaitu dengan membagikan atau memberikan ke masing-masing. Nah, sebelumnya itu kita akan melakukan yang namanya pemberian nama dari masing-masing VLAN. Misalnya VLAN 10 ini adalah server, maka kita ketik saja di sini.
Kita ketik saja di sini yaitu perintah VLAN 10. Setelah itu enter, kita akan memberikan nama. Misalnya name dari VLAN 10 itu adalah server. Server misalnya server lokal. Setelah itu enter, lalu kita ketik yang namanya exit. Setelah itu perintah yang sama juga untuk VLAN 20, misalnya name ruang TU. Setelah itu enter, setelah itu exit. VLAN 30 nya misalnya name ruang guru. Setelah itu enter, setelah itu exit. Oke. Setelah itu kita akan mengatur port-port mana yang misalnya kita mengatur dari router ini ke switch port FA1/1 itu dengan alkas IP VLAN-nya itu 100.1. Begitu juga dari switch ke PC atau ke ruang TU tadi, yaitu fast Ethernet-nya itu kartu jaring itu yang terhubung itu adalah 2/1. Maka kita akan mengetik interface FA1/1 yaitu dari sini, dari switch ke server. Setelah itu tekan enter, kita ketikkan saja switch port akses VLAN 10. Setelah itu enter, switch port akses VLAN 10. Switch port. Oke, setelah itu kita ketikkan exit. Lalu yang sama juga untuk interface FA dari switch ke ruang TU tadi, yaitu 2.1 2/1, lalu atas VLAN 20. Setelah itu exit. Setelah itu interface FA3/1 support VLAN 30. Oke, setelah itu exit. Oke. Selanjutnya selesai, yaitu adalah kita akan mengkonfigurasikan yang namanya API static pada server, di mana kita klik satu kali pada server, lalu pilih desktop IP konfigurasi, klik API static, kita sesuaikan IP VLAN 10 nya yaitu 192.168.100.50 karena DNS servernya itu kita gunakan 100.50. Lalu default gateway-nya 192.168.100.1, DNS servernya itu 192.168.100.50. Oke, setelah itu langkah berikut yaitu pada IP DHCP pada ruang guru, kita klik saja di PC IP konfigurasi DHCP. Maka di sini IP DHCP-nya otomatis yaitu 202 dengan DNS servernya 150. Begitu juga di laptop sama. Setelah itu kita akan mengkonfigurasi pada server yaitu DNS server. Bagaimana ketika laptop dan PC ini memanggil alamat
DNS-nya itu bisa koneksi. Dengan cara kita klik di service, klik DNS server, masukkan di sini misal latihan.net. Setelah itu IP address-nya itu kita ambil, masukkan IP address DNS servernya, yaitu 192.168.100.50. lalu kita add dan save. Jangan lupa dikasih on DNS-nya. Nah, lalu di bagian HTTP ini kita bisa modif. Nah, misalnya Pak ingin modif yaitu indeks HTML sederhana dengan tulisan berjalan. Kita ketik saja di sini, misalnya indeks HTML sederhana tulisan berjalan. Kita lihat di sini, kita buka saja salah satu indeks HTML yang sederhana. Nah, misalnya kita cari running text. Oke. Nah, misalnya tulisannya ini, tulisan bergerak. Misalnya kita copy yang ini. Kita copy, lalu kita buka di HTTP index HTML, hapus semua ini, kita pastikan yang tadi. Nah, lalu kita tulis ini misalnya selamat datang. Setelah itu save. Oke, kita coba memanggil latihan.net. Oke, bisa. Selamat datang. Maka dia akan, tulisannya akan running. Begitu juga di laptop. Latihan.net. Ya, bisa memanggil domain atau bisa juga menggunakan IP address DNS 192.168.100.50. Sama saja. Nah, untuk lebih meyakinkan kita bisa coba ke command prompt, ping ke misalnya 192.168.100.50, maka dia akan replay. Artinya semuanya sukses berjalan. Nah, kita coba simulasi mengirim data dari server ke laptop, begitu juga dari server ke PC. Maka data itu akan melalui server, switch, lalu diteruskan ke router, lalu router akan kembali mengecek data. Setelah itu dikirim kembali ke switch, lalu dibagikan ke alamat tujuan. Kita lihat di simulasi. Maka seperti begini, dia punya alurnya ke router, setelah dari router turun lagi ke switch, lalu switch teruskan ke masing-masing alamat tujuan. Nah, ini jalurnya ke laptop, baik ke laptop atau ke PC. Oke, sampai di sini semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Terima kasih.